Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 PPKN ingin mempresentasikan hasil tugas kerja lapangan kami, yaitu aktualisasi nilai-nilai Pancasila di era digital dalam pandangan siswa SMA, MA, atau SMK. Tugas ini disusun oleh Khalifah Nurul Hikmah dengan NIM belakang 42, Arbaza Rido Azariat dengan NIM belakang 48, Nada Putra Lindra dengan NIM belakang 57, Natasha Syahida dengan NIM belakang 58, dan Faikotul Askah dengan NIM belakang 65. Tugas ini ditunjukkan kepada Dr. Abdul Rozak MSI selaku dosen PPKN. Next. Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan untuk mengetahui pendapat dari siswa atau siswi SMA, MA, SMK mengenai aktualisasi nilai Pancasila dalam era digital. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui pemahaman para siswa terkait penyimpangan nilai-nilai Pancasila pada kehidupan sehari-hari. Pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan pendapat dari 22 orang siswa dengan menggunakan Google Form sebagai media perantaranya. Metode yang digunakan untuk menganalisis data ini adalah teknik analisis kualitatif. Next. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada pertanyaan pertama, sebanyak 86,4% responden setuju bahwa banyak dari pengguna media sosial bersikap intoleran. Pada pertanyaan kedua, sebanyak 77,3% responden setuju bahwa Pancasila masih menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Pada pertanyaan ketiga, 54,5% responden menyatakan bahwa sistem pendidikan yang sekarang mampu mendorong diri mereka untuk menanamkan nilai-nilai dari kelima sila Pancasila, serta sebanyak 63,6% responden menyatakan bahwa mereka sudah cukup menanamkan nilai kelima sila Pancasila pada diri mereka dan orang lain. Berdasarkan hasil tersebut, maka menurut pandangan siswa SMA diperoleh bahwa beberapa responden sudah mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya ada pendahuluan yang akan dibawakan oleh Arbada Ridho. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Nah, ada mengenai pendahuluan dari presentasi kita kali ini. Aktualisasi nilai Pancasila merupakan sebuah pengaplikasian nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat berbagai kalangan di Indonesia. Dalam hal ini, Pancasila memiliki nilai kajian yang sangat penting bagi setiap lapisan masyarakat di Indonesia. Pancasila diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman hidup bagi kehidupan manusia, baik itu dalam lingkungan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sehingga dalam berperilaku dan bersosialisasi antar sesama manusia, baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, harus dilandasi oleh Pancasila yang dijadikan landasan dalam berperilaku. Nilai-nilai dalam Pancasila bersumber dari masyarakat Indonesia sendiri, bersumber dari karakteristik bangsa Indonesia. Pancasila juga dijadikan sebagai pedoman dalam berbagai bidang kehidupan, baik itu bidang ekonomi, sosial, budaya, dan bidang-bidang lainnya. Sehingga segala sesuatu yang dilakukan diharapkan tidak melenceng dari aturan-aturan yang telah ditetapkan sesuai dengan Pancasila. Nah, dalam hal ini saat ini perkembangan yang kita judul yang kita angkat itu tadi mengenai era digital ya. Saat ini perkembangan teknologi informasi itu melesat begitu cepat sehingga menghasilkan beberapa teknologi baru seperti ruang interaksi digital, ya seperti sosial media, contohnya. Nah, akhirnya adanya sosial media itu sangat berpengaruh terhadap kehidupan generasi yang saat ini. Nah, hal tersebut dikarenakan generasi muda memiliki ruang tersendiri di dalam guna memperoleh informasi-informasi baik itu dalam lingkup pengetahuan atau hanya sekedar hiburan.
Nah, jalan dengan pemikiran pengembangan itu ya. Jadi itu tidak dimaksudkan untuk merubah atau merevisi, apalagi mengganti gitu. Jadi perkembangan yang ada saat ini itu tidak ditujukan untuk mengganti atau merevisi atau mengganti pedoman-pedoman yang sudah kita punya di Pancasila. Justru yang ingin dicapai adalah untuk memperkuat, untuk mengembangkan penghayatan, pembudayaan, dan pengamalannya dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Melalui pengembangan pemikiran tentang Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, seperti itu diharapkan bangsa kita akan dapat melahirkan dan mengembangkan gagasan, konsep-konsep, dan bahkan teori-teori baru dalam berbagai bidang yang bersumber dari ideologi dan konstitusi bersama, serta pada waktu yang sama berhasil pula menguatkan relevansinya dengan realita perkembangan masyarakat dan perubahan zaman ke era digital. Nah, yang menjadi pertanyaan pada masa saat ini adalah, masihkah nilai-nilai Pancasila ini menjadi bagian jiwa dari setiap rakyat Indonesia di tengah era digital yang semakin berkembang dan maju pesat? Masih relevan tidak? Apa bisa diterapkan atau tidak? Nah, makanya pembudayaan nilai-nilai Pancasila dalam aktivitas digital masyarakat Indonesia menjadi tantangan tersendiri bagi bangsa Indonesia, terutama di antara siswa-siswi SMA yang akan menjadi target responden kita kali ini. Pancasila dapat menjadi sistem etika yang sangat kuat karena nilai-nilai yang tidak hanya mendasar ya, tetapi juga realistis dan aplikatif, memperkuat etika digital, menunjukkan adanya perbedaan hasil belajar kognitif dan sikap peduli lingkungan siswa. Literasi digital itu juga sangat perlu untuk meningkatkan kemampuan kritis pengguna media digital. Sedangkan etika menggiring masyarakat untuk selalu berpikir dan mempertimbangkan baik dan buruknya aktivitas komunikasi. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Arba. Selanjutnya ada metode penelitian yang akan dibawakan oleh Natasha Saida. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih, Nada. Berikutnya adalah tentang metode penelitian. Untuk melakukan metode penelitian mengenai aktualisasi nilai-nilai Pancasila di tengah era digital dalam pandangan siswa SMA, MA, atau SMK, penelitian memutuskan untuk menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif dikarenakan pendapat setiap siswa atau siswi beragam dan juga bervariasi. Dan juga karena sifat dari pendekatan kualitatif yang mengatakan bahwa realitas bersifat ganda, rumit, dinamis, dan kebenaran realitas bersifat dinamis. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian menggunakan wawancara mendalam untuk memperoleh data primer. Untuk mengumpulkan data-data dan teori dalam penelitian ini, penelitian menggunakan tinjauan literatur. Tinjauan literatur yang dilakukan oleh penelitian adalah memanfaatkan berbagai macam data dan teori yang dikumpulkan dari berbagai sumber, berupa buku-buku, website, surat kabar, dan informasi berbagai penunjang penelitian, seperti dokumen, agenda, dan catatan, serta bahan-bahan tertulis lainnya seperti dasar penelitian. Metode menganalisis data, keabsahan dalam menganalisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis trianulasi sumber. Penelitian menguji data yang dianggap yang dapat dari membandingkan antara satu narasumber dengan narasumber lainnya pada hasil wawancara diperoleh. Hasil yang didapatkan valid atau sesuai dengan teori yang dipaparkan dalam buku. Terima kasih. Terima kasih, Natasha. Untuk berikutnya ada hasil yang akan dibawakan oleh Khalifah Nurul. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Saya akan membahas tentang hasil penelitian yang telah kami lakukan. Dalam proses pengumpulan pendapat, kami menyajikan 5 pertanyaan kepada responden. Pertanyaan tersebut diantaranya, yang pertama, menurut pendapatmu, apakah di era digital ini banyak pengguna media sosial yang bersikap intoleran
atau tidak peduli dengan orang lain yang dapat mengganggu persatuan dan kesatuan. Kemudian, di lingkungan kamu yang sekarang, apakah Pancasila masih menjadi pedoman untuk pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari? Selanjutnya, menurut pendapatmu, apakah sistem pendidikan yang sekarang mampu untuk membuat diri kamu menanamkan nilai-nilai dari kelima sila Pancasila? Lalu, apakah di era sekarang ini dalam penggunaan media sosial kamu sudah cukup menanamkan nilai-nilai sila Pancasila? Dan yang terakhir, dalam bermedia sosial, apakah kamu pernah menemukan penyimpangan dari nilai-nilai Pancasila? Jika iya, sebutkan contohnya. Pertanyaan-pertanyaan ini kami tujukan untuk mengetahui bagaimana aktualisasi Pancasila di kehidupan era digital menurut pandangan siswa SMA, MA, atau SMK. Dari kuesioner tersebut didapatkan hasil sebagaimana yang terlampir pada bagian berikut. Dari pemaparan yang terlampir pada bagian, dapat disimpulkan bahwa masih banyak permasalahan berupa penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila dalam era digital, khususnya dalam bermedia sosial. Seperti contohnya, masih banyak ditemukan pengguna media sosial yang bersikap intoleran, yang dapat mengganggu dan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Namun demikian, banyak di antara pelajar yang juga beranggapan bahwa Pancasila dan sistem pendidikan yang sekarang masih menjadi pedoman pembelajaran untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila. Jadi, meskipun aktualisasi Pancasila masih belum maksimal terlaksanakan, namun bagi para responden, sistem pendidikan saat ini sudah mendorong mereka untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila. Next. Kemudian, pada pertanyaan ini, terdapat 3 orang dari 22 responden yang menjawab bahwa mereka tidak pernah menemukan penyimpangan dari nilai-nilai Pancasila. Sedangkan 19 orang lainnya berpendapat bahwa mereka pernah menemukan penyimpangan dari nilai-nilai Pancasila, khususnya dalam bermedia sosial. Mereka yang menjawab bahwa mereka pernah menemukan penyimpangan tersebut menyebutkan beberapa contohnya. Di antaranya yaitu dalam bermedia sosial terdapat orang yang mengadu domba warga negara Indonesia, penyebaran berita hoaks dan informasi palsu yang sangat cepat tersebar pada era saat ini, hingga masih adanya warga Indonesia yang tidak beradab saat menggunakan media sosial, dan keadilan yang masih belum merata bagi warga negara Indonesia. Baik, terima kasih Nurul. Untuk berikutnya ada pembahasan yang akan dibawakan oleh Faikotul Aska. Waktu dan tempat dipersilahkan ya. Baik, terima kasih kepada Saudari Nada sebagai moderator. Selanjutnya, saya akan membawakan pembahasan berdasarkan dari hasil penelitian yang telah kami lakukan. Dapat diketahui bersama bahwa masih banyak bentuk penyimpangan nilai-nilai sosial di era digital, khususnya di berbagai platform media sosial. Sebagaimana penyimpangan tersebut merupakan tantangan bagi generasi sekarang dalam mempertahankan dan mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila. Sebagian besar siswa sekolah menengah atas beranggapan bahwa pendidikan yang berlaku saat ini sudah sesuai untuk mendorong masa kini agar selalu berpedoman pada Pancasila dan beranggapan bahwa mereka sudah cukup menanamkan Pancasila di kehidupan sehari-hari. Namun, masih ada beberapa mahasiswa yang merasa bahwa sistem pendidikan saat ini masih belum mendorong siswa untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila. Berikut merupakan pemaparan lebih lanjut mengenai aktualisasi nilai-nilai Pancasila di era digital. Aktualisasi nilai-nilai Pancasila berarti cara mengamalkan kembali nilai-nilai yang tersurat maupun tersirat dalam sila-sila Pancasila sebagai dasar negara
ideologi nasional, falsafah bangsa, pandangan hidup bangsa, akar budaya bangsa dalam kehidupan berbangsa, berbudaya, dan bernegara di dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Yang kedua, peran media sosial sebagai sarana aktualisasi Pancasila. Menurut Alim, pada interaksi dalam hubungan sosial masyarakat tidak terlepas dari peran komunikasi. Media sosial merupakan salah satu instrumen dari lahirnya perkembangan teknologi yang menghubungkan setiap orang, masyarakat, hingga institusi atau organisasi dapat menjalin komunikasi yang efektif dan efisien. Media sosial saat ini dianggap sebagai alat komunikasi yang efektif dan efisien, serta digunakan hampir seluruh masyarakat, sehingga dapat memberikan pengaruh pada masyarakat. Upaya aktualisasi Pancasila di media sosial melalui slogan Saya Indonesia, Saya Pancasila merupakan bentuk subjektif dalam mewujudkan Pancasila di kalangan dalam sosiologi komunikasi. Interaksi sosial dalam bentuk apapun, baik menggunakan media sosial maupun interaksi secara langsung, akan saling mempengaruhi individu yang saling berkomunikasi, baik dalam bentuk sugesti yang diterima maupun sugesti yang antipasi dari masyarakat. Slogan Saya Indonesia, Saya Pancasila mampu memberi sugesti kepada para pengguna media sosial di Indonesia untuk turut serta mengekspresikan nilai-nilai Pancasila melalui media sosial yang digunakan. Namun, dampak yang tercipta dari slogan Saya Indonesia, Saya Pancasila adalah adanya penggunaan media sosial yang menyatakan dirinya sebagai Pancasialis, namun pada kenyataan dalam kehidupannya tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Ini merupakan bentuk dari kegagalan komunikasi massa melalui media sosial terhadap Pancasila dengan mengikuti slogan tersebut. Namun, pada kenyataannya, tidak melaksanakan nilai-nilai Pancasila adalah ketidakpercayaan masyarakat akan nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Yang ketiga, ada tantangan aktualisasi Pancasila di era digital. Tantangan aktualisasi Pancasila di era digital dapat menjadi ancaman besar bagi keberadaan Pancasila sebagai ideologi bangsa. Dan saat ini, Indonesia berada di tengah arus globalisasi. Namun, perlu diingat bahwa bangsa Indonesia tidak boleh kehilangan jati dirinya, meskipun hidup di tengah-tengah perubahan dunia yang serba cepat dan serba digital. Pancasila berbagai benteng dalam tantangan-tantangan di era globalisasi dan digitalisasi saat ini. Berbagai tantangan dan ancaman tersebut dapat diatasi dengan berperilaku atau bertindak yang berpedoman pada nilai-nilai Pancasila yang tersusun secara berurutan dan saling berkaitan antara sila satu dengan sila yang lain sehingga tidak dapat diterapkan secara terpisah. Yang terakhir, ada aktualisasi Pancasila sebagai pedoman menghadapi era digitalisasi. Dengan merancang sistem pendidikan inovatif, efektif, dan fleksibel, sehingga para lulusan dapat berinovasi sendiri dan berfungsi dengan baik dalam kehidupan keluarga, masyarakat, serta lingkungan yang dimanapun mereka tempatkan kepada dirinya sendiri. Sebagai bangsa yang berbineka tunggal ika, kita harus dapat menanamkan nilai-nilai Pancasila agar tetap terjaga sampai akhir. Oleh karena itu, sebagai generasi penerus bangsa, harus menyiapkan diri agar dapat menghadapi dan dapat bersaing dalam segala kehidupan dalam membangun kehidupan yang berkemajuan. Pancasila mengandung nilai-nilai luhur, sehingga dengan jati diri bangsa Indonesia membentuk pola pikir pelajar agar tidak terjerumus ke dalam ideologi bangsa lain. Sebab di era digital, akses pada informasi dapat mudah diperoleh. Nilai-nilai Pancasila dengan demikian mengalami aktualisasi agar warga negara bisa semakin beradab dan mempertahankan moralitas bangsa Indonesia. Mungkin itu saja dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, yang berikutnya ada kesimpulan yang akan dibawakan oleh saya, Nada Putri Alindra. Next. Next slide. Aska. Agak error sebentar ya. Baik, slide selanjutnya.
berdasarkan presentasi yang telah kami lakukan tadi, didapatkan bahwa aktualisasi nilai-nilai Pancasila perlu ditanamkan pada setiap individu. Tidak cukup hanya untuk mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam substansi sistem hukum Indonesia maupun peraturan undang-undangan semata. Pada era digital saat ini, digitalisasi sudah merambat hingga ke segala aspek kehidupan yang penting dan menciptakan tantangan serta masalah baru yang perlu dijawab dan diselesaikan agar dapat menikmati manfaat digitalisasi untuk kemaslahatan hidup. Pancasila sebagai ideologi negara diperlukan sebagai pedoman hidup masyarakat Indonesia dalam menghadapi era digitalisasi, baik dalam kehidupan sebagai individu maupun bermasyarakat. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.